Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kasmanur Hasibuan dengan NPM 23140029 dari Prodi PGSD 3A semester 3. Dengan dosen pengampu Ibu Monika Teresia MPD dengan mata pelajaran Pengembangan Media Bahasa Indonesia. Baiklah, di sini saya akan menjabarkan soal nomor 1, yaitu jabarkanlah contoh media untuk pembelajaran membaca. Yang pertama, buku cerita. Buku cerita atau buku bergambar atau cerita pendek yang menarik dapat memberikan motivasi anak untuk membaca. Yang kedua, kartu kata. Kartu yang berisi kata-kata sederhana atau frase yang bisa digunakan untuk belajar membaca dengan cara yang menyenangkan. Yang ketiga, aplikasi pembelajaran. Menyediakan latihan atau membaca yang menyenangkan. Yang kelima, video edukasi. Video edukasi dapat mengajarkan kepada peserta didik dan cerita secara visual. Yang kelima, papan tulisan untuk latihan menulis dan membaca bersama. Yang keenam, komik dan majalah. Komik dan majalah dapat menarik perhatian anak-anak untuk membaca yang bermotivasi dan dapat memudahkan untuk membacanya. Yang ketujuh, audiobook, membantu pemahaman pelakalah dan intonasi. Yang kedelapan, flashcard, memperkenalkan kata dan gambar secara tepat pada anak-anak atau peserta didik. Yang kesembilan, bermain interaktif. Contohnya menggabungkan belajar dengan bermain atau belajar sambil bermain sehingga peserta didik mudah untuk memahami dan menggabungkan belajar dengan cara bermain tersebut. Yang kesepuluh, buku digital atau e-book dengan fitur interaktif untuk belajar. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan dalam materi soal nomor 1. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kasmanur Hasibuan dengan NPM 23140029 dari Prodi PGSD 3A semester 3 dengan dosen pengampu Ibu Monika Teresia dengan mata pembelajaran Media Bahasa Indonesia. Baiklah, saya akan menjawab soal yang kedua. Yang soalnya, jabarkanlah contoh media untuk pembelajaran menulis. Media pembelajaran menulis dapat berupa berbagai macam, baik yang tradisional maupun modern, yang dapat membantu siswa dalam meningkatkan kemampuan menulis mereka. Berikut beberapa cara media pembelajaran menulis adalah sebagai berikut. 1. Media tradisional. Contohnya itu buku teks. Buku teks yang berisi materi pelajaran yang lengkap termasuk contoh teks, latihan menulis, dan panduan menulis yang berstruktur. Yang kedua, lembar kerja. Lembar kerja berisi latihan menulis yang berstruktur seperti menulis paragraf, esai, atau surat. Yang ketiga, kartu kata. Kartu kata berisi kata-kata kunci atau frasa yang dapat digunakan untuk membantu siswa dalam menulis. Yang keempat, papan tulis. Papan tulis dapat digunakan untuk menulis contoh teks, memberikan petunjuk, dan untuk berdiskusi tentang topik yang sudah dipelajari. Yang kelima, gambar dan foto. Gambar dan foto dapat digunakan sebagai inspirasi untuk menulis cerita puisi atau teks deskriptif. Yang kedua, media modern. Perangkat lunak komputer seperti perangkat lunak Microsoft Word atau Google Docs dapat digunakan untuk menulis teks, memeriksa ejaan dan tata bahasa tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kasmanur Hasibuan dengan NPM 23140029 dengan Prodi PGSD 3A semester 3 dengan dosen pengampu Ibu Monika Teresia MPD dengan mata pelajaran Pengembangan Media Bahasa Indonesia. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 3. Yang pertanyaannya, jabarkanlah contoh media untuk pembelajaran membaca. Yang saya ketahui, yang pertama, audiobook, yang dimaksudnya membaca buku dalam format audio. Yang kedua, podcast edukasi atau program audio tentang berbagai topik. Yang ketiga, lagu dan musik
yang menggunakan lagu untuk melatih pemahaman bagi siswa. Yang keempat, video pembelajaran. Video dengan fokus pada penjelasan audio dapat memudah peserta didik untuk mendengarkan. Yang kelima, rekaman percakapan. Contoh dialog untuk latihan mendengarkan. Selanjutnya, program radio edukasi atau siaran yang mengajarkan berbagai materi. Yang ketujuh, cerita pendek yang dibacakan untuk melatih pendengaran pada siswa. Yang kedelapan, audio visual dengan subjektif, video dengan teks pendukung. Yang kesembilan, kegiatan diskusi kelas, diskusi untuk melatih mendengarkan secara aktif. Yang kesepuluh, permainan mendengar, aktivitas interaktif yang melibatkan instruksi antara siswa satu dengan siswa yang lain. Cukup sekian yang dapat saya ketahui dari soal yang ketiga. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kasmanur Hasibuan dengan NPM 2340029 dari Prodi PGSD 3A semester 3 dengan dosen pengampu Ibu Monika Teresia MPD dengan mata pelajaran pengembangan media bahasa Indonesia. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan yang keempat, yaitu jabarkanlah contoh media untuk pembelajaran berbicara. Yang saya ketahui, yang pertama, video pembelajaran atau menampilkan dialog dapat mempermudah dalam pembelajaran berbicara bagi peserta didik dan melatih keterampilan dalam berdialognya. Yang kedua, podcast atau mendengarkan percakapan. Mendengarkan percakapan dapat mempermudah peserta didik untuk pembelajaran berbicara. Yang ketiga, aplikasi berbicara. Aplikasi berbicara bisa membuat pembelajaran berbicara pada peserta didik lebih mudah dan lebih efektif dan efisien. Yang keempat, drama atau peran, menggunakan skenario untuk berlatih berbicara di depan umum. Yang kelima, presentasi digital. Presentasi digital dapat membantu siswa menyampaikan presentasi tentang topik tertentu dengan mudah, sehingga media untuk pembelajaran berbicara mudah dipahami bagi peserta didik atau siswa dengan cara yang aktif, efektif, dan efisien. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan dari materi nomor 4. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kasmanur Hasibuan dengan NPM 2340029 dengan Prodi PGSD 3A semester 3 dengan dosen pengampu Ibu Monika Teresia MPD dengan mata pelajaran pengembangan media bahasa Indonesia. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan yang nomor 5, yaitu nomor terakhir. Yang pertanyaannya, seberapa pentingkah media dalam proses pembelajaran bahasa Indonesia? Pentingkah media dalam proses pembelajaran bahasa Indonesia? Sangat penting. Media dalam pembelajaran bahasa Indonesia sangat penting karena difaktorkan dalam hal berikut. Yang pertama dapat menarik perhatian siswa. Yang kedua, membantu pemahaman. Pemahaman dapat membantu siswa untuk belajar media pembelajaran bahasa Indonesia. Yang ketiga, latihan secara praktis. Yang keempat, mudah diakses. Yang kelima, beragam metode. Dengan menggunakan berbagai jenis media sesuai kebutuhan siswa, menjadi pembelajaran yang efektif dan efisien bagi peserta didik dan siswa. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan dalam soal nomor 5. Saya akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.